Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ova Rezekia Masya Fortunita. Di sini saya dari program studi Teknologi Pertambangan akan menjelaskan tentang studi kasus yang diberikan oleh Budiah, yaitu dosen pengampu mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Sebelumnya saya akan membacakan studi kasusnya. Jadi yang pertama, sebuah perusahaan batubara ini memproduksi batu bara yang dimana jarak penambangan ke tempat produksinya ini 6 km. Nah, yang ditanyakan ini model harga batu bara per meter kubik ini berapa sih pada saat alat berat ini bekerja dalam 20 jam per hari, dan juga biayanya dikeluarkan oleh penambang ini sudah diketahui di dalam layar. Itu ada harga solar, harga pelumas, upah operator dan upah pembantu operator, harga bank yang berlaku, umur ekonomi semua alat, asumsi hari efektifnya dalam setahun, sekaligus FK dan asumsi medannya ini berat. Jadi yang pertama harus dilakukan ini, kita harus mengetahui spek-spek dari alat yang akan kita lakukan di lapangan. Jadi untuk pemindahan ini kita membutuhkan eksavator dan juga dump truck. Jadi yang pertama yaitu eksavator. Nah, di sini saya memilih tenaganya ini 125 hours power dan harganya ini sebesar 750 juta, dan kapasitas baketnya 0,93, faktor baketnya 1, dan faktor efisiensinya ini 0,83 karena dia baru dan baik kondisinya, dan faktor konversinya ini ada 1, berat isi materialnya 0,85. Jadi untuk spek-spek ini sudah diketahui dari alat-alatnya, jadi tinggal mengisi saja. Lalu untuk waktu siklusnya juga bisa diketahui dari spek-speknya. Di sini waktu siklus menggali dan memuatnya ini 0,35, dan yang lain-lain atau standarnya itu bisa diasumsikan sebesar 0,1. Jadi untuk waktu siklus totalnya kita bisa mentotal antara waktu siklus menggali, memuat, dan lain-lainnya ini. Jadi ini jumlahnya. Nah, ini jumlahnya, jumlah dari 0,35 dan 0,1, jadi 0,45 menit. Setelah itu, untuk menemukan kapasitas produksi per jamnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus kapasitas bucket dikalikan faktor bucket dikalikan faktor efisiensi alatnya ini. Nah, faktor efisiensi alatnya dibagikan dengan total waktu siklus dikalikan FK-nya yang tadi sudah diketahui sebesar 1,6. Maka ditemukanlah 64,325 ini meter kubik per jam. Untuk mengetahui kalau per harinya berapa? Kalau untuk mengetahui per harinya ini berarti Q1 ini dikalikan oleh 20. 20 dari mana? Karena tadi udah diketahui bahwa alat berat ini bekerja selama 20 jam per hari, sehingga dikalikan sebesar 20. Lalu untuk mengetahui koefisien alat per unitnya ini dibutuhkan untuk nanti menghitung modalnya kita. Jadi koefisien alatnya ini dengan rumus 1 per Q1, yang dimana Q1 nya ini kita menggunakan yang meter kubik per jam. Jadi menggunakan rumus 1 per ini, yang dimana menemukan 0,0155. Kita udah selesai untuk yang eksavator, kita lanjut ke dump trucknya. Untuk ke dump trucknya sendiri, saya akan memilih yang dengan tenaga 80 hours power saja, dengan harga 450 juta. Di sini sudah ada spek-speknya juga, ada kapasitas baknya, ada faktor efisiensi alatnya yang dimana 0,83, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dia baru dan baik. Terus untuk kecepatan rata-rata pemuatannya dan 40 km per jam, kecepatan rata-rata kosongnya 60 km per jam, yang dimana dan juga berat jenis batu baranya sendiri ini kita bisa melihat atau googling di jurnal-jurnal yang ada, dia antara 1,35 sampai 1,48, dan bisa diasumsikan sendiri. Di sini saya menggunakan 1,4.
Dan batu bara diangkut ini sejauh tadi udah diketahui sejauh 6 km. Nah, di sini kan kapasitas baknya ini masih ton ya. Nah, untuk mempermudah menghitung, kita ubah aja dulu ini ke meter kubik. Gimana caranya? Jadi kan di sini kan kapasitas baknya ini ada 7 nih. Terus berat jenis juga 1,4. Nah, caranya ini yaitu kapasitas bak ini dibagikan dengan berat jenisnya ini. Nah, kayak gini. Jadi dihasilkan 7 ton ini, berat 7 ton ini sekitaran volumenya ini 5 meter kubik. Lanjut, ini disimpan dulu 5 meter kubiknya. Lalu setelah itu kita waktu siklusnya. Di sini waktu siklusnya kita menggunakan rumus ya. Tadi kan kalau di eksavator sudah diketahui waktu siklusnya berapa. Kalau di sini kita menggunakan rumus di dump trucknya. Di sini sudah saya tuliskan waktu memuatnya ini ada kapasitas bak dikalikan 60 dibagi oleh Q1 tadi. Q1 itu yang tadi kapasitas produksi eksavatornya. Jadi eksavator dan dump truck ini saling berkaitan. Dan terus dikalikan D-nya ini tadi berat jenis dari muatannya, dikalikan FK-nya. Maka ditemukan ini 2,91 ini. Lalu dihitung juga waktu tempuh isinya. Di sini juga saya tuliskan L per F V1. V1 sendiri merupakan, nah ini 40-nya. L-nya di sini. Langsung kita tulis seperti rumus. Kita enter langsung 9. Di sini juga waktu tempuh isi dan kosong ini hanya beda di kecepatan rata-ratanya antara penggunaan bermuatan dan kosongnya. Terus dari dan lain-lain ini kita bisa asumsikan sebesar 2 menit di sini. Lalu untuk totalnya ini kita bisa simbolkan dengan TS2 dengan menjumlahkan semua antara T1, T2, T3 dan T4. Lalu kita jumlahkan, maka kita bisa menghitung kapasitas produksi per jamnya dump truck ini dengan rumus V yang dimana kapasitas bak dikalikan dengan faktor efisiensi dikalikan 60 per berat jenisnya dikalikan FK dikalikan jumlah waktu siklusnya ini. Tinggal kita masukkan ke rumus seperti ini, kita enter. Kita temukan sebesar 7,814 meter kubik per jam. Kita juga bisa mengubah nih ke hari dengan yang tadi saya sudah sebutkan bahwa nanti dikalikan oleh 20 karena tadi sudah diketahui bahwa alat beratnya bekerja selama 20 jam. Lalu untuk koefisiennya sama rumusnya dengan yang eksavator, hanya ini digunakan Q-nya nih, Q-nya dump truck. Jadi 1 per Q dump trucknya yang meter kubik per jam. Nah, bisa nanti dihasilkan 0,1279. Lanjut, setelah diketahui nih kapasitasnya semuanya, kita bisa lanjut ke biaya peralatan sewa. Nih, total biaya sewa alat per jamnya kita bisa tahu di sini. Jadi yang pertama kita akan menghitung sewanya eksavator dulu. Di sini kita harus diketahui ada jenis peralatannya nih apa nih, kayak eksavator tadi. Bisa dituliskan jenis-jenisnya apa. Jadi ada tenaga, kapasitas, umur ekonomis, jam operasi dalam 1 tahun ini. Maksudnya ini dalam 1 tahun kan tadi ada 313 hari. Yang dimana setiap harinya itu berjalan 20 jam per harinya, maka 20 jam dikalikan oleh 313 hari. Maka didapatkan 6.260 jam. Nah, juga dengan harga alatnya ini 750 juta. Lanjut, untuk biaya pastinya per jam kerja. Di sini sudah saya tuliskan rumusnya semuanya. Nilai sisa ini bisa menggunakan 10% kali harga alat barunya. Nah, ini ditemukan jadi 75 juta. 75 juta. Dan terus lalu untuk faktor angsuran modalnya. Nah, di sini I
I ini merupakan bunganya tadi yang telah diketahui, bahwa tadi I nya ini diketahui ini 8% ya. Nah ini nih tingkat suku bunga tadi yang sudah diketahui 8% per tahun. Jadi kita bisa memasukkan I nya ini ke dalam rumus sebesar 8%. Nah A nya ini merupakan umur ekonomis yang tadi sudah diketahui juga di dalam soal, yaitu 10 tahun. Maka dimasukkan dalam rumus seperti ini, maka ditemukan 0,149 untuk faktor angsuran modalnya. Nah lanjut ke biaya pasti per jamnya nih. Untuk biaya pengembalian modalnya ini dengan rumus harga alat dikurangi dengan nilai sisa alatnya ini, lalu dikalikan oleh faktor angsurannya dibagi dengan jam operasi dalam 1 tahun. Kayak ini. Lalu kita dapat mendapatkan 16.000, maka biaya pengembalian modalnya ini nanti sebesar 16.069,474 rupiah. Lalu untuk asuransi dan lain-lainnya, untuk kita ini rumusnya ini ada 0,002 kali B nya tadi ini. Nah, B-nya tadi ini 750 juta per W-nya ini tadi jam operasi dalam 1 tahun ini. Nah, ini. Maka kita dapat menemukan asuransi dan lain-lainnya yang dibutuhkan untuk kita keluarkan ini 239 ternyata. Maka kita dapat menjumlahkan semuanya dari biaya pastinya per jam ini berapa dengan menjumlahkan antara biaya pengembalian modal dengan asuransinya ini. Nah kalau ini tuh masih per jamnya, sedangkan kalau misalkan mau diketahui per 20 jamnya bisa nanti dikalikan oleh 20 aja, terus langsung ketemu jumlah. Misalkan 20 jam per hari ini biaya pasti per jamnya berapa, biaya pasti per 20 jamnya ini berapa sih, kayak gitu. Terus lanjut untuk mengetahui selanjutnya itu biaya operasi per jam kerjanya. Kita kan kalau alat tuh pasti butuh bahan bakar, pelumasnya, belum lagi kalau untuk perawatannya, biaya bengkelnya kalau ada apa-apa, kayak gitu kan. Terus untuk mengendarainya kita perlu operator dan juga pembantu operator. Kita juga membutuhkan itu, jadi kita juga menghitung itu. Nah, untuk bahan bakarnya sendiri tadi, nah ini rumusnya ini 12% sampai 15%. Ini kita bisa memilih persenannya ini sesuai dengan medannya. Karena tadi yang diketahui medannya berat, maka kita memilih 15%. Apabila medannya ringan, kita bisa memilih 12%. Dan apabila medannya sedang, kita bisa memilih antara rata-rata antara 12% sampai 15%, kayak gitu. Karena tadi medannya berat diketahuinya, maka kita memilih 15%. 15% ini kita kalikan PW ini apa? PW tadi ini powernya. Powernya tadi ada berapa? Nah, powernya ini 125. Terus MS ini apa? MS ini merupakan bahan bakar solarnya yang diketahui per liternya ini berapa harganya, nanti kita kalikan. Nah, setelah kita kalikan kita ketemu 346.000 ternyata. Setelah ketemu, kita lanjut ke pelumasnya. Kita betul di alat berat ini perlu kita pelumaskan ya. Nah, pelumas ini juga di antara 2,5% sampai 3%. Ini juga diperlukan. Nah, PW ini juga power tadi, dan MP-nya ini tadi ini harga pelumasnya per liternya. Maka kita ketemu harga ini. Untuk biaya bengkel juga seperti itu, sesuai medannya kan. Kalau semakin berat nih semakin banyak mesinnya ini semakin bekerja dengan keras kayak gitu, maka persenannya makin banyak. Kita memilih yang medan beratnya 8,75%. Dikalikan B tadi sudah diketahui 750 juta dibagi W-nya selalu ada tadi jam operasionalnya kayak gitu. Itu selesai. Kita akan menemukan ini nih 10.483. Ini per jam loh ya.
ini nih per jam ya, diingat kalau ini per jam. Terus untuk perawatan ini juga kita memilih 17,5. Jadi kalau besar ya persenannya juga besar karena kita membutuhkan biaya yang cukup besar di medan yang berat juga kayak gitu. Jadi lanjut, ini udah ketemu, terus akhirnya kita berlanjut ke operator. Operator juga perlu gaji ya orang-orang. Nah di sini juga udah diketahui tadi gajinya per jamnya berapa. Untuk operator 25.000, untuk pembantu operatornya 20.000, sudah diketemukan kayak gitu kan. Nah jadi untuk biaya operasi per jamnya ini kita bisa jumlahkan dari bahan bakar, pelumas, biaya bengkel, perawatan, operatornya, dan juga pembantu operatornya kita juga bisa jumlah, dan kita menemukan ini. Nah, menemukan 563.949. Nah, ini ini nih masih per jam ya. Untuk menemukan 20 jamnya berapa? Ya berarti nanti dikalikan 20-nya. Berarti kita menemukan berapa biaya operasi per harinya. Lalu setelah kita menemukan tadi nih dari awal biaya operasi per jamnya, kerjanya, untuk biaya pas bisa menjumlahkan semua itu untuk menemukan total biaya sewa alat eksavatornya per jam. Seperti itu. Jadi jumlah biaya pasti tadi, nah ini biaya pasti ini dijumlahkan dengan biaya operasi per jamnya tadi. Nah maka ditemukanlah ini 580.258. Ini total biaya sewa alatnya per jam. Untuk mengetahuinya kalau per hari berapa tuh, oke kita kaliin lagi lah, dikalikan oleh 20 karena tadi operasi perharinya 20 jam. Itu masih eksavator. Untuk lanjut dump trucknya ini sama. Dump truck ini sama bentuknya, tuh rumusnya sama. Cuman jadi membedakan ini ya tenaganya, umur ekonomisnya sama kan. Terus untuk jam operasinya juga sama, harga alatnya yang membedakan. Jadi yang membedakan ini tenaga sama harga alatnya saja. Ini sama semua, hanya membedakan itu. Nah jadi untuk nanti ditemukannya total biaya sewa alatnya dump truck per jamnya ini 385.655. Nah untuk perharinya kita kalikan lagi nih 20, jadi 7.713. Setelah kita nemuin apa nih langkah selanjutnya, nah kita langsung bisa mengerjakan ke harga satuan per meter kubiknya berapa nih kayak gitu. Jadi di sini ada komponen-komponennya. Yang pertama ada pekerja, bahan, dan alatnya. Kalau pekerja ini di sini itu kayak menyebutkan kayak ada yang membantu dalam bukan operator ya, kayak bukan operator. Ini kayak kalau misalkan kayak pengaspalan kayak gitu. Nah, perlu kan ada yang nyangkul-nyangkul, ada yang ngeratain secara manual kayak gitu. Nah, itu kita bisa tulis ke pekerja. Tapi kan kalau di pertambangan ini nggak ada ya yang kayak gitu. Jadi kita menggunakan alat besar saja. Jadi kita nggak perlu ini. Jadi lanjut ke bahannya. Bahan ini merupakan royalti penambangan. Jadi kan kalau untuk ngambil ini nggak gratis. Kita juga perlu bayar nih royaltinya berapa kayak gitu. Nah, kalau misalkan sesuai dengan berita yang diberikan oleh Budi ya, ini batu bara ini mengalami penurunan ya. Jadi sekarang itu sebesar 81,4 US dollar, yang dimana US dollar ini sekarang di jam sekarang ini saya meriksanya ini sebesar 14.478,35 rupiah. Nah kayak gini. Jadi untuk menemukan ini gimana sih ya? Jadi kan ini kan udah diketemu nih 14.478 nih 1 dolarnya, kita kaliin sama 81,4 tadi yang biaya pasarannya sekarang.
batu bara per ton. Ya, per tonnya ini kita dapat nih harganya berapa nih? Ini 1.178.538 rupiah per ton. Nah, sedangkan tadi nih asumsinya kan 7 ton ini merupakan 5 meter kubik ya, 5 meter kubik. Nah, kalau kita asumsikan ini berarti 5 dibagi 7 ini kan 0,714. Dari yang apa tadi, yang 7 ton sama dengan 5 meter kubik itu tadi. Nah, itu kita bisa bagikan dengan ini tadi. Jadi bisa kita hitung harganya ini nanti per meter kubiknya. Nah, setelah itu kita temu nih, ini dibagikan dengan 0,7 ini. Nah, setelah itu kita ketemu nih ini kan ketemu ini dibagikan dengan tadi ini, maka ditemukanlah ini. Nah, ini jumlah yang meter kubik kan, tapi belum, ini masih belum royaltinya, maksudnya jumlah semuanya. Sedangkan kita cuma membayar royaltinya ini sebesar 13,5% sesuai dengan berita yang diberikan oleh Budia. Maka yang tadi ini 16 juta ini kita kalikan dengan 13,5% agar bisa mendapatkan berapa bayaran royalti untuk penambangan batu bara per meter kubik ini. Jadi sebesar 222.608,2 per meter kubiknya. Kayak gitu. Udah ketemu, selesai nih, kita lanjut ke alatnya. Alatnya ini ya ini nemunya dari mana? 0,01. Nah, 0,01 ini tadi ketemu dengan koefisien yang pertama tadi kita nemuin. Nah, koefisien alat per unitnya ini tadi yang dump truck. Nah, ini yang ekskavator. Nah, kita tuliskan ke harga perkiraan kuantitasnya ekskavator dan dump trucknya ke sini. Setelah itu ini dari mana? Nah, ini dari ini jumlah biaya operasinya per jamnya tadi berapa yang sudah kita hitung. Jadi semua yang kita hitung ini berkaitan untuk perhitungan harga per meter kubiknya. Jadi untuk ekskavator total biaya sewanya berapa? Oh, sebesar ini. Kita tulis ke sini 580.000. Nah, kita tulis ini. Terus dump truck tadi 385, maka kita tulis juga. Terus setelah itu gimana? Nah, setelah itu kita carilah jumlah harganya. Jumlah harga ini dari mana? Jumlah harga ini dari perkalian antara perkiraan kuantitas ini dikalikan dengan harga satuan. Maka ditemukanlah ini 9.020,73 dan 49.351,2. Terus untuk jumlah harga tenaga bahan dan alatnya ini ya tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Kan tadi pekerjanya nggak ada, kita nggak pakai tuh. Terus akhirnya kita menggunakan royalti dan juga ekskavator dump trucknya tadi udah dari yang spek-speknya sama harga sewa per jamnya itu berapa totalnya semua kita masukin ke dalam tabel ini. Masukkan tabel ini, kita jumlahkan. Oh, segini. Berarti untuk overhead dan profitnya kita mau ngambil berapa persen nih? Oh, kita mau ngambil 10%. Oke, berarti kalau gitu kita kalikan dengan 10% tadi jumlah harga modalnya tuh. Setelah itu jumlah harganya ini dengan overhead profitnya ini kita jumlahkan untuk mengetahui berapa banyak modal yang kita harus
keluarkan. Nah, untuk penambangan batubara per meter kubiknya. Jadi kalau misalkan kita udah mengubah dari hour meter kubiknya ini dari ton ke meter kubiknya, jadi kita langsung menemukan ke meter kubiknya. Nah, kita menemukan ini harga satuan pekerjaan ini penjumlahan dari jumlah harga tenaga tadi, jumlahnya ini tadi ditambah dengan overhead dan profitnya tadi 10% kali jumlah harganya ini, maka ditemukan biaya untuk per meter kubiknya ini 309.078,61 rupiah. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan belibet-belibet untuk menjelaskannya. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.